Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko ikut buka suara soal polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK. Muldoko meminta agar tidak lolosnya anggota KPK tidak digoreng dan diributkan secara berlebihan. Pasalnya menurut Muldoko tidak lolosnya pegawai tidak hanya terjadi di KPK namun juga di beberapa lembaga lain. Muldoko mengatakan asesmen TWK adalah syarat alih status menjadi ASN yang sudah dilakukan banyak lembaga lain. Muldoko lantas mengaku heran hanya TWK di KPK yang diributkan dan menjadi polemik. Muldoko meminta masyarakat melihat sisi positif dari asesmen KPK yang bisa menjadi penguatan wawasan kebangsaan di setiap anggota pemerintah. TWK diungkapkan oleh Muldoko sudah diberlakukan di banyak lembaga negara termasuk di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian, Muldoko juga meminta agar polemik TWK ini tidak terus digoreng oleh publik. Ia mengaku khawatir masalah ini akan keluar dari substansi permasalahan yang seharusnya. Menurutnya, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah komitmen pemerintah untuk menempatkan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti diketahui, sebanyak 51 pegawai KPK yang sebelumnya tidak lolos TWK akan dipecat dan tidak lagi bergabung menjadi anggota KPK. Sementara 24 lainnya diketahui akan dibina dan dibimbing agar bisa mengikuti seleksi TWK lagi. Kebijakan tersebut diambil setelah mendengar hasil penilaian dari asesor. Yang sempat menjadi polemik haruslah dilihat sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Kalau enggak ya kita hanya melihatnya dari satu sisi, gitu. Karena selama ini sebenarnya sudah berjalan dan tidak hanya ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga. Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada. Ya, begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ributkan? Gitu. Selanjutnya, begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan, harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, yaitu melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden. Karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu. Persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun karena memang ancamannya juga semakin keras. Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan. Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat. Gitu. Nah, terakhir saya juga ingin menyampaikan bahwa sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini. Perlu sikap bijak ya dari semua pihak untuk mensikapi situasi ini. Kita tahu bahwa ini sudah final, KPK harus terus diperkuat oleh siapa? Oleh kita semua. Ya, oleh kita semuanya. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.